7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat pagi teman-teman, selamat datang kembali ke Tim KKM Medan. Teman-teman, kita tahu bahwa Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang baik. Maka dengan itu kita angkat satu lagu pujian, Tuhan Yesus baik. Keseharian hidup kita tahu bahwa kita itu adalah manusia yang tidak mampu. Karena itulah kita selalu membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Teman-teman, siapakah alasan kita hidup di dunia ini? Apakah Tuhan merupakan alasan kita hidup di dunia ini? Mari bersama sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu lagu pujian, Engkau alasanku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilih
mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, sungguh Engkau adalah alasan kami hidup sampai hari ini. Tuhan, kami ingin mengucap syukur kepadamu karena hari ini dapat sekali lagi kami beribadah di hadapan-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami semua akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah setiap dari kami, setiap dari hati kami, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Biarlah firman-Mu menjadi pedoman hidup kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi teman-teman sekalian. Pagi ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian dari firman Tuhan. Teman-teman boleh buka Alkitabnya atau nanti boleh baca ya. Kita akan baca bersama dari slide yang ada di belakang saya ini. Teman-teman silakan membuka Alkitabnya di Galatia pasal 5. Kita akan baca ayat 13 sampai 16, kemudian dilanjutkan dengan ayat 22 sampai 26. Kita baca dari Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 16, kemudian kita lanjutkan dengan ayat 22 sampai ke 26. Saya bacakan bagi kita semua, teman-teman juga boleh baca di rumah masing-masing. Beginilah firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kita lanjutkan dengan ayat 22 sampai 26. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang telah membaca, mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan terlebih lagi melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah teman-teman sekalian, pasti kalian pernah dengar permen, ataupun orang Medan suka menyebutnya bonbon ya, yang bermerek nano-nano ini. Nah permen ini mungkin lebih booming ya pada saat zaman saya masih kecil ya, kira-kira tahun 90-an. Tapi sampai hari ini permen ini masih ada ya, dan masih lumayan diminati oleh orang banyak. Nah permen ini adalah satu permen yang memiliki rasa yang khas teman-teman ya. Biasanya kalau permen itu kalau rasanya nggak manis, rasanya mungkin agak min-min pedas gimana. Dan kalau tidak ya rasanya asem. Nah tapi nano-nano ini hadir dengan kombinasi daripada 3 rasa. Jadi ada sensasi yang baru dalam menikmati permen. Bisa ada di dalam nano-nano itu ada rasa manis, kemudian rasa asin dan juga asem. Ya, jadi nano-nano ini memakai tagline rame rasanya teman-teman ya. Nah teman-teman, sewaktu saya kecil, nano-nano ini hanya ada dalam satu bentuk ya, dan juga satu rasa yang tadi itu, rasa manis asam asin ya. Hanya ada satu, yaitu yang packagingnya warna putih dengan sedikit warna oranye, sedikit kuning, sedikit merah. Nah tetapi ketika saya mencoba melihat lagi ya, sekarang nano-nano itu udah jadi kayak gimana, saya menemukan bahwa nano-nano itu sekarang sudah ada yang rasanya kulit jeruk ya, rasanya belimbing, nenas, dan asam jawa. Bahkan dulu nano-nano itu hanya ada dalam bentuk hard candy ya, ataupun permen yang keras, tapi sekarang juga sudah tampil dalam bentuk kembang gula. Nah teman-teman sekalian, nano-nano sudah bertransformasi jadi berbagai bentuk dan berbagai rasa. Tapi ikon dari nano-nano tidak pernah berubah, yaitu yang rame rasanya tadi itu. Jadi ada rasa asin, rasa pedas, dan juga rasa manis ya. Jadi manis, bukan pedas maksud saya ya, jadi manis, asam, asin ya. Jadi 3 rasa itu menjadi satu padu di dalam satu permen. Jadi kita akan menemukan 3 rasa di dalam satu permen. Ya itulah uniknya nano-nano.
Nah, kalau kita melihat kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, bukankah seharusnya juga kehidupan kita itu adalah mencerminkan karakter yang dimiliki oleh Tuhan, ya, mencerminkan sifat-sifat Tuhan. Seperti firman Tuhan yang kita baca tadi, kita melihat bahwa sebagai anak-anak Tuhan, ya, sebagai orang-orang percaya yang sudah ditransformasikan oleh Roh Kudus, kita dimampukan untuk menghasilkan 9 kualitas surgawi, atau yang kita baca tadi sebagai kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi semua rasa itu bersatu padu, ya, dan diekspresikan keluar dari kehidupan manusia baru di dalam Kristus, yaitu orang-orang yang sudah merasakan pengampunan dari Kristus dan kehidupannya terus diperbaharui oleh Roh Kudus. Nah, selama 9 minggu ke depan ini kita akan bersama-sama mengulas, kita akan bersama-sama juga bertumbuh di dalam setiap rasa itu, teman-teman, ya. Kita akan bersama-sama melihat bagaimana sih kita dapat mewujudkan kasih di dalam kehidupan kita, damai sejahtera dalam kehidupan kita, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan sebagainya. Nah, teman-teman, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang rasa-rasa itu, ya, kita lihat terlebih dahulu, ya, sebenarnya apa sih itu buah roh, ya. Buah roh itu kira-kira kayak gimana? Nah, teman-teman pasti masih ingat, ya. Nah, kalau sudah lupa tidak apa-apa, teman-teman bisa lihat lagi, ya, YouTube rekaman ibadah, ya, rekaman khotbah di YouTube ketika bulan Desember yang lalu, ketika kita membahas tentang The Great I Am. Ya, ada 7 perkataan Yesus yang menyatakan identitas dirinya. Ada salah satu yang tercatat di Yohanes 15 ayat 5 berkata, ya, yaitu Yesus mengatakan bahwa dialah pokok anggur, ya, dan kitalah ranting-rantingnya. Barang siapa yang tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita, kita pasti akan berbuah banyak. Sebab di luar Yesus kita tidak bisa berbuah apa-apa. Kira-kira masih ingat, ya, teman-teman, ya, kita pernah membahas perkataan Yesus ketika Yesus mengatakan bahwa dialah pokok anggur itu. Nah, teman-teman, sebagai murid-murid Kristus, kita telah menerima anugerah dari Kristus tadi. Kita sudah diperdamaikan dengan Allah dan kita sudah memiliki relasi dengan Allah. Inilah yang digambarkan oleh Yohanes ketika dia mengatakan bahwa Kristus adalah pokok anggur dan kitalah ranting-rantingnya. Jadi melalui relasi kita sebagai ranting-ranting dengan sang pokok anggur, dengan relasi yang demikianlah, ya, ketika kita selalu terhubung dengan sang pokok anggur, kita baru bisa menghasilkan buah. Dan inilah buah roh itu, yaitu buah yang dihasilkan oleh kerja Roh Kudus yang terus mentransformasi, yang terus memperbarui dan terus menyempurnakan diri kita sebagai anak-anak Tuhan agar kian hari kian serupa dengan Kristus. Nah, teman-teman, mungkin kamu sering dengar, ya, orang-orang bilang buah-buah roh. Ada orang bilang buah roh. Sebenarnya buahnya ada berapa sih? Kenapa ada orang yang bilang buah-buah? Kenapa ada orang yang bilang buah? Nah, teman-teman, perlu kita lihat di sini, ya, yang dimaksudkan Paulus adalah bentuk singular atau bentuk tunggal, yaitu hanya satu buah. Ya, jadi Roh Kudus itu menghasilkan satu buah roh di dalam diri orang percaya. Tetapi buah itu ada 9 rasanya, ya, yaitu rasa yang sudah kita baca tadi, mulai dari kasih sampai penguasaan diri itu. Nah, ke-9 rasa ini menggambarkan natur dari Kristus itu sendiri, yaitu natur dari Allah, sifatnya Allah. Jadi ketika Roh Kudus bekerja untuk mengubahkan kita dari manusia yang lama menjadi manusia yang baru, Roh Kudus memproduksi rasa-rasa ini dalam kehidupan kita. Jadi melalui kehidupan kita, ya, orang-orang dapat melihat apa itu karakter dari Allah, yaitu karakter Allah tentang kasih, tentang sukacita, damai sejahtera, dan sebagainya. Nah, teman-teman, dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, Paulus menuliskan, ya, kepada mereka bahwa mereka itu, ya, adalah orang-orang Kristen yang sudah dimerdekakan dari dosa. Dan jemaat Galatia ini diajak untuk hidup menurut roh. Nah, teman-teman mungkin juga masih ingat, ya, waktu kita membahas tentang khotbah Yesus di atas bukit, ya, di Matius 5 ayat 17 dikatakan bahwa Kristus telah menggenapkan Taurat dan kitab para nabi.
Nah, dengan demikian berarti sebagai orang-orang Kristen kita telah dimerdekakan oleh Kristus. Tetapi kemerdekaan ini bukanlah kemerdekaan untuk hidup semau-maunya kita. Bukan hidup semau gue, asal-asalan. Ya, kita dapat memilih mau kembali ke kehidupan yang lama, ya, hidup dalam hawa nafsu, di dalam kedagingan, atau kita mau hidup dalam roh. Tidak bisa seperti itu, teman-teman, ya. Dalam tulisan kepada jemaat di Galatia, Paulus menuliskan bahwa buah roh itu hanya dapat dihasilkan ketika orang percaya mau hidup di bawah tuntunan Roh Kudus. Dan juga seorang Kristen itu tidak bisa menghasilkan buah roh lewat kehidupannya dengan kekuatannya sendiri. Buah roh itu adalah anugerah Tuhan, ya, anugerah Roh Kudus, di mana Roh Kudus bekerja untuk mengubah kehidupan seorang Kristen. Nah, dengan demikian kita lihat bahwa di Galatia 5 ayat 24 Paulus mengingatkan orang-orang di Galatia dan juga mengingatkan kepada kita pada hari ini, ya. Ketika kita mau menjadi orang Kristen, kita tidak boleh hidup asal-asalan, semau-mau kita, mentang-mentang kita sudah dimerdekakan dalam Kristus. Kemerdekaan di dalam Kristus itu artinya kita bersedia juga untuk menyalibkan atau mematikan semua keinginan daging kita. Kita memilih untuk tidak mau lagi hidup di dalam daging, tetapi kita mau hidup di bawah pimpinan Roh Kudus, agar hidup kita dapat berbuah dan buah yang dihasilkan itu dapat menjadi berkat bagi orang lain dan juga memuliakan Allah. Nah, teman-teman sekalian, dengan cara demikianlah, ya, dengan cara hidup di bawah pimpinan Roh Kudus, kita baru bisa menghasilkan buah roh dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa memilih untuk hidup dalam daging agar kita bisa menghasilkan buah roh. Nah, teman-teman, dari 9 rasa buah roh itu, kita hari ini akan melihat satu rasa yang utama, ya. Dan ini juga sebuah rasa yang penting, ya, daripada buah roh. Nah, berbicara soal kasih ini, teman-teman, banyak orang punya pandangan yang berbeda-beda soal kasih. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menjawab, ya, sudah memberikan jawabannya di Mentimeter beberapa waktu yang lalu ketika saya meminta teman-teman untuk memberikan pandangan teman-teman soal kasih. Ya, apa sih itu kasih menurut teman-teman, ya? Dari jawaban yang teman-teman berikan, ya, ada yang mengatakan kasih itu berharga, kasih itu peduli, kasih itu berbicara soal sacrifice, ya. Kasih itu cinta, kasih itu sulit dirasakan. Dan ada yang juga bilang kasih itu adalah Yesus. Ya, puji syukur, ya, kepada Tuhan, ya, kalau ada yang mengingat bahwa kasih itu adalah Yesus. Nah, mungkin yang menjawab ini calon hamba Tuhan, ya, calon contoh di gereja, ya. Kita doakan sama-sama, teman-teman, ya. Nah, teman-teman, ketika kita berbicara soal kasih, ya, pasti kita sering membicarakannya, bukan? Mungkin khotbah di gereja setiap minggu juga membicarakan soal kasih ini. Kita hadir dalam komsel, dalam persekutuan, yang dibicarakan juga soal kasih, ya. Kehidupan daripada orang Kristen, ya, juga menunjukkan kasih. Kalau begitu, kenapa, ya, ketika kita mau mencoba mendefinisikan apa itu kasih, kok kayaknya sulit banget? Ya, ketika saya juga pernah mendengar cerita dari seorang hamba Tuhan, ya, seorang pendeta yang diundang untuk datang ke dalam sebuah diskusi soal kasih. Ya, mereka juga mencoba untuk mendefinisikan apa sih itu kasih. Ya, diskusi itu berawal dengan suasana yang sangat hangat, ya, penuh keceriaan, ya, tapi lambat laun suasana semakin berubah. Bukan karena ruangan itu AC-nya rusak, ya, cuaca di luar panas, sehingga perbincangan itu akhirnya menjadi sebuah perdebatan yang sengit, menjadi sangat panas. Tetapi ternyata memang kasih itu sangat sulit, ya, untuk didefinisikan dengan pemikiran manusia saja. Oleh karena itu pagi ini saya mau ajak kita sekalian untuk boleh memahami kasih dari sumbernya secara langsung. Alkitab menunjukkan kepada kita, teman-teman, bahwa kasih itu adalah bersumber dari Allah. Ya, kasih itu bersumber dari Allah dan kasih itu adalah salah satu natur atau sifatnya Allah. Oleh karena itu ketika kita bilang kita mau belajar tentang kasih, kita mau tahu bagaimana cara bisa mengasihi. Apa itu sih kasih? Kita perlu datang kembali kepada Allah. Kita tidak bisa melepaskan Allah ketika kita mau memahami apa itu kasih. Teman-teman, seluruh halaman di dalam Alkitab, baik dari Kejadian sampai ke Wahyu, seluruhnya adalah berbicara soal kasih.
Semuanya mencatat tentang bagaimana tindakan kasih dari Allah di dalam setiap hal yang Allah lakukan. Semua yang dilakukan Allah adalah berlandaskan pada kasih-Nya. Mungkin teman-teman berpikir, ya kalau Allah memberkati umatnya, Allah memelihara umatnya, itu jelas ya, itu adalah kasih Allah. Tapi bagaimana ketika Allah menunjukkan kemarahannya? Bagaimana ketika Allah menunjukkan pendisiplinannya? Bagaimana ketika Allah menjalankan hukuman? Apakah ada kasih di semua itu? Teman-teman, saya mengajak kita untuk melihat kepada salib. Salib menjadi bukti nyata bagi kita bahwa di dalam murka Allah, Allah pun menunjukkan kasih-Nya. Dia mengorbankan putranya yang tunggal untuk menanggung kemarahannya atas dosa. Sehingga manusia-manusia yang dikasihinya itu beroleh hidup yang kekal melalui pengorbanan anaknya. Melalui kasih Allah yang merelakan anaknya tergantung di atas kayu salib. Tidak ada pribadi lain di dunia ini yang dapat kita jadikan teladan untuk bisa memahami kasih yang sempurna itu. Tidak ada orang lain, teman-teman. Hanya kepada Yesus Kristuslah kita dapat mengerti bagaimana cara mewujudkan kasih itu. Apa sih definisi kasih itu? Siapa sih pribadi yang telah mengorbankan begitu banyak seluruh yang dia miliki bagi orang lain? Bukankah hanya Kristus? Kalau demikian, hanya Kristuslah yang menjadi pribadi di mana kita dapat belajar, pribadi yang dapat menjadi teladan kita untuk mengerti apa itu kasih. Teman-teman sekalian, mengasihi adalah kerinduan terbesar yang Yesus harapkan kepada murid-muridnya untuk dapat dikerjakan, teman-teman. Ketika Yesus ditanya oleh para pemimpin agama Yahudi pada masa itu, apa sih yang dimaksudkan oleh kitab para nabi dan kitab Taurat? Bagaimana sih memahami kitab para nabi dan kitab Taurat? Di Matius 22 ayat 37 sampai 40, kita menemukan Yesus menjawabnya dengan begitu sederhana, dengan begitu singkat, teman-teman. Bahwa kitab Taurat dan kitab para nabi seluruhnya adalah berbicara soal hukum kasih. Larangan-larangan, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan yang diberikan oleh Allah di dalam perjanjian lama yang ada di kitab Taurat dan kitab para nabi itu. Bukan bertujuan untuk mengekang umat Allah sehingga hidup mereka terkekang hidup di bawah penjajahan daripada hukum Taurat itu. Tetapi hukum-hukum Allah ini diberikan oleh Allah karena Allah mengasihi umatnya dan Allah rindu bisa berelasi dengan umatnya. Dan bagaimana umatnya juga bisa mengasihi Allah dan juga bisa mengasihi sesamanya. Teman-teman, kalau kita sudah mengetahui bahwa kasih itu bersumber dari Allah, kasih itu adalah sifatnya Allah, dan Allah pun telah menunjukkan bagaimana Ia mengasihi manusia dengan memberikan Yesus Kristus bagi kita. Dan bagaimana juga Roh Kudus terus bekerja di dalam hati orang percaya untuk menghasilkan kasih dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kalau begitu, apa sih peran kita di dalam meresponi semua tindakan Allah itu? Jawabannya adalah menghidupi kasih itu di dalam kehidupan kita. Mengekspresikan kasih dalam kehidupan kita adalah bukti bahwa kita beriman kepada Allah yang mengasihi. Itu adalah bukti bahwa kita tidak hanya mendengarkan firman Tuhan yang berbicara soal kasih, tetapi kita juga menjadi para pelaku-pelaku kasih. Karena kita sudah menerima kasih Allah, kasih yang diberikan Allah kepada dunia ini. Melalui tindakan kitalah kita menunjukkan kepada dunia ini bahwa kita memiliki Allah yang mengasihi. Kalau kita mengatakan diri kita adalah murid-murid Kristus, orang-orang yang mau meneladani Kristus di dalam kehidupan kita, bukankah juga seharusnya segala hal dalam kehidupan kita, berbagai tindakan kita juga dilandasi oleh kasih Kristus kepada manusia, kepada dunia ini. Jadi teman-teman, tidak mengherankan bukan kalau kita lihat
kenapa Paulus mau menempatkan kasih, ya? Kenapa Paulus menaruh kasih sebagai kualitas yang pertama dari buah roh? Nanti ketika kita sudah mempelajari lagi ya, 9 minggu ke depan kita melihat rasa daripada buah roh yang lain itu, kita menemukan bahwa kasih memang melandasi rasa-rasa yang lain. Tanpa adanya kasih, kita tidak mungkin berbicara bagaimana sukacita itu ada. Tanpa dilandasi oleh kasih, tidak mungkin ada kelemah lembutan. Tanpa ada kasih, tidak mungkin ada damai sejahtera. Tidak mungkin ada penguasaan diri. Tidak mungkin ada kesabaran. Tidak mungkin ada rasa daripada buah-buah roh yang lain yang terpancar dari kehidupan orang percaya. Oleh karena itu, kasih menjadi amat penting di dalam kehidupan orang percaya. Karena Allah yang mengasihi kita terlebih dahulu. Dan kita adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk mewujudkan kasih itu dalam kehidupan kita, teman-teman. Teman-teman, kasih yang dimaksudkan dalam buah roh ini bukanlah sebuah kasih yang ada dalam bentuk konsep teologis saja, tetapi adalah kasih yang seharusnya dari teori menjadi praktek, teman-teman. Tugas kita sebagai murid-murid Kristus adalah menjadikan kata sifat, yaitu kasih ya, yang dalam bentuk kata sifat itu menjadi kata kerja, yaitu mengasihi. Jangan kita memahami buah roh tentang kasih itu, oh iya saya tahu buah roh itu kasih. Ya, salah satunya ada rasa kasih di situ. Itu hanya ada dalam pikiran kita, teman-teman. Tanpa kita menjadikan kasih itu sesuatu yang nyata, kita tidak akan memahami ya kasih yang komplit itu. Di mana kasih seperti Yesus yang merelakan segala yang dia miliki bagi kita. Tanpa kita melakukan kasih itu, kita tidak bisa mengerti dengan benar kasih itu seperti apa, teman-teman. Harus diakui banyak orang Kristen, termasuk saya mungkin ya teman-teman ya, belum menjadi pelaku-pelaku kasih yang diharapkan oleh Allah. Kita masih gagal untuk melakukan kasih itu, teman-teman. Kita enggan untuk mengorbankan segala yang kita miliki. Kita tidak mau waktu, tenaga, uang, pikiran, semua yang kita miliki itu diberikan bagi kepentingan orang lain. Kita tidak mau zona nyaman kita terganggu karena kita menjadi pelaku kasih. Kita tidak bersedia direpotkan karena kita harus mengasihi orang lain. Kita cenderung pilih cara yang gampang saja dalam mengasihi. Kalau bisa diselesaikan dengan uang, ya kalau kita bisa membagikan uang, ya sudah saya bagi uang saja. Tapi jangan minta tenaga saya ya, jangan minta waktu saya untuk berdoa bagi dia. Jangan minta waktu saya untuk menemani dia yang sedang bergumul. Jangan minta telinga saya untuk mendengarkan curhatan daripada orang-orang lain. Teman-teman, memang benar dalam beberapa hal kita bisa mewujudkan kasih itu dengan membagikan berkat jasmani dalam bentuk finansial mungkin yang kita miliki. Tetapi dalam case-case tertentu, memberi dengan uang saja tidak cukup. Kita perlu mengasihi dengan lebih dalam. Kita perlu memberikan waktu kita, tenaga kita, mungkin pikiran kita untuk menunjukkan kasih dalam bentuk yang lebih nyata, teman-teman. Teman-teman, beberapa tahun yang lalu saya praktek di sebuah gereja. Saya tidak perlu sebutkan nama gerejanya, ya, tapi saya mengingat ada seorang ibu yang bisa dibilang ya dia sudah memasuki usia lansia ya. Usia sudah 70 tahun ke atas, hampir 80. Usianya memang boleh tua, tetapi semangatnya untuk menjadi murid Kristus yang setia mengikuti dan meneladani Kristus itu tidak pernah termakan oleh usia. Teman-teman, dari mulut ibu ini memang tidak pernah keluar kata saya mengasihi si A, saya mengasihi si B, saya mengasihi si C. Tetapi dari tindakan yang kita lihat, dari apa yang bisa saya lihat dengan mata kepala saya melihat ibu ini sebagai orang yang benar-benar mempraktekkan kasih itu.
Ya, bersyukur ibu itu punya tubuh yang lebih fit ya dibandingkan teman-temannya, kakinya masih kuat, masih bisa berjalan tanpa perlu ada tongkat ya. Dia bisa menggandeng temannya yang datang ke gereja yang jalannya sudah susah, bisa membawa dia ke tempat duduk. Ya, dia bisa ikut dalam tim perlawatan ya, tim besuk dari komisi lansia ya. Dia bisa ikut besuk dan dia juga sering ya dan bisa dibilang tidak pernah absen menghadiri ibadah penghiburan kalau ada jemaat yang berduka di gereja. Bahkan ibu ini pun adalah seorang yang kalau mau kita bilang mungkin dia ini bukan datang dari keluarga yang sangat kaya, tetapi ibu ini tidak pernah miss ya, tidak pernah melewatkan kesempatan untuk bisa memberi bagi pekerjaan Tuhan. Dan bahkan ibu ini pun tidak pernah pelit untuk mentraktir teman-temannya. Suatu kali dia pernah meminta tolong saya untuk membelikan dan mempersiapkan makanan bagi komsel teman-temannya. Dan ibu ini pun adalah orang yang senang untuk bisa berbagi. Dia suka masak di rumah dan saya pun adalah salah satu orang yang sering mendapatkan berkat makanan yang dimasak oleh tangannya sendiri. Ibu ini memang sudah tidak ada lagi bersama dengan jemaat di gereja itu. Ibu ini sudah kembali ke surga. Tetapi dari kehidupannya, yang mungkin saya waktu itu juga hanya berkesempatan untuk mengenal dia lebih kurang 2 bulan. Saya melihat sosok seorang murid Kristus yang telah berhasil mengubah teori kasih menjadi praktik mengasihi. Kasih yang diterimanya dari Allah itu terus berbuah di dalam kehidupannya dan menjadi tindakan-tindakan mengasihi yang selalu nyata dalam kehidupannya. Teman-teman, bukankah kita juga adalah orang-orang yang sudah menerima kasih Allah di dalam kehidupan kita? Teman-teman, kita perlu terus membangun relasi dengan Allah ya, agar kasih itu dapat terus melimpahi kehidupan kita. Relasi kita dengan sang sumber kasih itu perlu terus terhubung agar kita tidak terpisah dari kasih Allah, sehingga kita dapat menjadi alat-alat Tuhan untuk membagikan kasih itu kepada dunia. Dan kita perlu terus meminta Roh Kudus untuk menumbuh kembangkan buah roh rasa kasih itu dalam kehidupan kita. Dan terlebih lagi teman-teman, kita juga punya peran untuk menjawab panggilan Allah untuk mengasihi dengan utuh. Jangan jadikan mengasihi itu adalah sebagai sebuah beban, sesuatu yang mungkin merepotkan dalam kehidupan kita. Tapi biarlah lewat kehidupan kita, dunia ini dapat melihat karakter Allah, yaitu Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi orang-orang yang mengasihi. Teman-teman, saya akan mengajak kita untuk mengakhiri perenungan firman Tuhan ini dengan doa. Saya akan memimpin doa yang dinaikkan oleh John Stott, seorang tokoh Kristen yang berdoa seperti ini setiap harinya. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita bersatu dalam doa. Heavenly Father, I pray that this day I may live in your presence and please you more and more. Lord Jesus, I pray that this day I may take up my cross and follow you. Holy Spirit, I pray that this day you will fill me with yourself and cause your fruit to ripen in my life. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Amin. Nah teman-teman sekalian, mengakhiri perenungan firman Tuhan hari ini akan dibagikan 2 buah buku karangan Christopher J. Wright dengan judul Menjadi Serupa Yesus. Ya, jadi bukunya ada 2 sehingga ada kesempatan buat 2 orang teman-teman untuk bisa memenangkan buku ini. Ya teman-teman, kalau tadi mendengarkan perenungan firman Tuhan pasti tahu jawabannya ya. Pertanyaannya adalah mengapa Paulus menempatkan kasih di urutan pertama dari ke-9 rasa buah roh. Gampang kan teman-teman kan? Nah teman-teman silakan menjawab ya dengan cara mengirimkan pesan pribadi WhatsApp kepada Contoh Aini atau boleh direct message ya, DM di Instagramnya Tim GKY Medan. Ya ditunggu sampai hari ini, malam ini pukul 23.59 ya. Jadi 2 orang
berhak mendapatkan buku ini dengan jawaban yang paling tepat.